Hai teman-teman, saya lagi di Hong Kong nunggu pesawat ke New York. Saya mau usul Pak Gubernur Jawa Barat bagaimana mengembalikan dignity dan juga kondisi korban yang disekap dan disiksa oleh Taufik Hidayat. Kalian udah tahu lah kasusnya ya, semua orang udah tahu. Kekerasan terhadap perempuan itu jumlahnya banyak banget. Komnas Perempuan itu setahun itu menerima case tuh lebih dari 300.000. Itu yang lapor, yang nggak lapor itu banyak banget. Nah, kasusnya Mbak YTR ini kan umurnya masih 29 ya, masih muda banget. Bayangkan, wajahnya hancur. Bukan hanya itu, mentalnya hancur. Diomongin banyak orang, sebagainya. Ada banyak orang yang sangat iba kepada dia gitu ya. Tapi saya rasa dia ke depan, dia hidup itu berarti dia punya niat tuh, niat hidup. Maka dari itu Pak Gubernur minta tolong kasih bantuan operasi plastik agar dia mukanya kembali seperti manusia yang lainnya, dan itu akan membantu betul buat dia mencari pekerjaan nantinya, lalu kemudian dia bisa hidup normal seperti orang yang lainnya. Karena dengan wajah yang seperti itu, percaya Pak, susah dapat pekerjaan ya. Karena Bapak akan sulit kalau terus membantu. Ya, kalau Bapak ada di posisi sekarang terus ya, Mbak YTR bisa dibantu terus. Tapi kalau enggak, maka saya rasa salah satu yang saya usulkan, saya berharap publik bersedia ya mendukung ini, adalah operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya Mbak YTR, dan itu akan membantu dia untuk bisa kembali ya menghadapi hidup dia, termasuk mengembalikan dignity dia sebagai perempuan, sebagai warga negara, dan sebagai manusia yang mandiri gitu ke depan gitu. Kalau kalian setuju, viralin WT aku, dan kita punya dokter yang keren ya, Dokter Tompi. Tentu beliau punya hati untuk bisa bagaimana memperbaiki wajah yang sudah sangat rusak seperti itu. Dokter Tompi berharap bisa membantu korban. Anda terkenal dengan sangat baik dalam konteks operasi plastik. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah Anda untuk membantu korban, dan Tuhan akan membalasnya. Udah salah masih bisa ketawa lagi lu. Ini kan yang kalian mau. Pak Deddy Mulyadi itu bener kan, yang ditangkap tuh si Topik kan, yang nyiksa si Mbak Yuvita kan, yang disekap 3 tahun, bener kan? Maksud gue gini, kemarin itu Mbak Yuvita diwawancara, katanya si tangannya Topik itu ada tato ikan, pokoknya tangannya itu penuh tato. Lah kemarin si Topik preskon, kenapa kagak ada tato? Itu maksud gua, itu bener kan si Topik kan, Pak Deddy Mulyadi yang ditangkap. Maksud gua bukan salah orang kan, kenapa nggak ada tato gitu? Maksudnya tatonya si Topik kemana? Terus kalau misalnya ya tatonya hilang lah pasti kan berbekas ya, ada benjol-benjolan kayak buduk gitu kan. Nah ini kagak ada, berarti kayak Topik bukan ini Pak Deddy. Topik bukan itu yang ditangkap itu, Taufik Hidayat bukan, soalnya ditangkapnya juga dalam keadaan mulus gitu, kayak anak keurus gitu, gemuk gitu kan, harusnya amburadul gitu ya, secara kan DPO gitu, masuk warteg juga ya nggak mungkin gitu, nggak dikenalin orang ya, babak belur gitu. Maksud gue si Topik kok kayak diurus gitu, bersih gitu ya, mulus gitu, kagak ada warna-warni bonyok gitu, benjol gitu kan, aneh kan. Makanya itu bener si Topik.
Lihat ya beritanya ini ya. Komnas Perempuan, kasus YTR belum bisa disebut penyiksaan standar PBB. Awalnya gue ngeliat berita homeless yang ini, dan gue cross check ke media konvensional, yang mana karena gue bukan kaum RCB, gue baca semuanya, dan ada satu hal yang pengen gue sampaikan kepada Bu Sonda Simanjuntak. Diem Bu, gak perlu ngomong Ibu mah, ya. Walaupun apa yang Ibu sampaikan itu belum bisa dikatakan penyiksaan sesuai dengan hukum yang berlaku menurut konvensi anti penyiksaan, buat saya hal itu nggak perlu disampaikan Bu, karena kita ngelihat penganiayaan berat yang dialami oleh YTR itu sudah menyebabkan korban sampai seperti itu, dan itu nggak manusiawi, dan itu adalah suatu tindakan bejat yang dilakukan oleh si muka jelek itu yang maksa sampai nato muka jeleknya di badan korban gitu ya. Dan hal itu Ibu nggak perlu ngomong, karena saat ini Bu, itu benar-benar definisi penyiksaan sesuai hukum yang berlaku nggak diperlukan sama korban. Yang diperlukan adalah bagaimana recovery mentalnya dia, dan bagaimana kedepannya dia sebagai korban, YTR sebagai korban, dan keluarganya bisa menghadapi hari-hari berikutnya. Dan bagaimana keadilan bagi YTR itu bisa ditegakkan atas apa yang dilakukan si muka jelek itu Bu, gitu loh. Jadi definisi secara hukum, mau itu penyiksaan atau penganiayaan atau apapun itu nggak perlu dikokorin, cukup kau aja yang tahu gitu loh Bu, nggak penting gitu. Sering banget sih cari. Saya minta maaf, saya salah. Enak aja lu minta maaf. Siapa namanya? Dapat Hidayat. Kemarin berapa lama? Lari kemana aja sih berapa hari ini? Bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Ada nyesal atau gimana? Nyesal banget Pak. Ya, oke ya. Berita terbaru, Dewan Komisi 3 anggota DPR Jawa Barat meminta agar Taufik Hidayat dijatuhkan hukuman kebiri. Setuju Pak? Kebiri aja biar supaya dia kagak mengulangi sama perempuan-perempuan yang lain. Jangan dikebiri doang Pak. Congkel dulu matanya, sobek dulu bibirnya, biar supaya dia ngerasain penderitaan orang. Bikin dia cacat dulu, mukanya bikin cacat dulu, habis itu baru tembak mati. Taufik Hidayat, lu tuh bukan laki-laki, lu tuh banci. Mana ada kekasih ya menyiksa pacarnya sendiri, kekasih menyiksa kekasihnya sendiri. Kalau yang namanya disebut kekasih itu saling menyayangi, bukan disiksa. Goblok lu, emang dasar lu dajal. Udah Pak, kebiri aja udah. Congkel matanya,